Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Satu informasi penting yang perlu kita ketahui bersama, sebagaimana dimuat oleh ayobandung.com, ini berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja mengenai konsekuensi pembayaran gaji karyawan. Disampaikan bahwa tanggal 1 Juli gaji karyawan segera cair. Segini denda perusahaan jika telat dibayarkan menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Ini untuk karyawan Bapak Ibu. Apakah begitu dengan tenaga kerja lain seperti para PNS, P3K, TNI Polri dan seterusnya? Tentu ya kita bicara soal hal ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi yang kita bahas di sini adalah mengenai karyawan ya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah sah dan resmi. Ikuti terus informasi berikut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah resmi diberlakukan. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur hal-hal mengenai pengupahan yang menjadi batasan dan hak bagi karyawan. Pada umumnya, tanggal pembayaran gaji karyawan diatur dalam perjanjian kerja yang waktunya akan berbeda-beda tergantung pada kebijakan perusahaan. Namun, bagi beberapa perusahaan yang menerapkan pembayaran gaji tiap bulan, mayoritas tanggal 1 pada awal bulan menjadi tanggal pembayaran gaji karyawan. Untuk itu, tanggal 1 Juli 2024, perusahaan dengan kebijakan penggajian awal bulan harus mencairkan gaji para karyawan. Nah, tentu ini Bapak Ibu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walau sebenarnya kebijakan perusahaan satu dengan yang lain itu tentunya beda satu dengan yang lain. Adapun aturan keterlambatan pembayaran gaji diatur tertera dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 atau aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Diketahui bahwa perusahaan harus membayar kompensasi kepada karyawan jika terlambat membayarkan. Nah, kompensasi bagaimana itu Bapak Ibu? Tentunya kita ingin ketahui ya, bagaimana kira-kira yang sebenarnya. Jadi berikut ini aturan denda bagi perusahaan yang telat membayar gaji kepada karyawan. Pertama, hari keempat hingga ke-8 dari tanggal pembayaran gaji yang seharusnya perusahaan wajib membayarkan denda sebesar 5% per hari dari total gaji karyawan. Yang kedua, mulai dari hari ke-9 hingga seterusnya, denda akan bertambah 1% menjadi 6% per hari dengan ketentuan 1 bulan tidak melebihi setengah dari gaji total karyawan. Yang berikutnya, jika terlambat lebih dari 1 bulan, lamanya denda sebagaimana huruf A dan B ditambah dengan bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah. Meskipun pembayaran denda tersebut harus ditunaikan, namun hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar gaji yang seharusnya kepada karyawan. Selain gaji, pembayaran tunjangan hari raya keagamaan yang terlambat juga akan dikenakan denda yaitu sebesar 5% dari total nominal THR dengan batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja. Nah, kesemua ini sudah diatur Bapak Ibu dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian informasi mengenai keterlambatan, kemudian denda keterlambatan pembayaran gaji bagi karyawan perusahaan menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, penonton setia channel ini, mohon maaf untuk kali ini kalau informasinya sedikit meleset dari yang biasanya kita perbincangkan. Tetapi ini menurut saya juga penting kita ketahui bersama karena kemungkinan ya kita tidak terlepas dari yang namanya tenaga kerja. Mungkin bukan kita pribadi tetapi teman, saudara atau famili yang mungkin belum mengetahui bagaimana ketentuan terkait dengan keterlambatan pembayaran gaji bagi karyawan perusahaan ini dan inilah aturannya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah resmi disahkan sebagai peraturan. Demikian informasinya.
Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.